Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rajil Jibran Jajid Nampan dengan nomor NIM 607012500099. Dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dari Jambi, NIM 6070125087. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Angel Jenifa, NIM saya 607012500014. Dan ini satu lagi. Perkenalkan. Enggak mau. Terus aja. Perkenalkan, nama saya Deandra Ramadhani dengan NIM 607012500060. Oke, jadi di sini saya akan membacakan daftar isi dari laporan kami. Yang pertama tuh ada organisasi masalah, dan di sini isinya itu ada profil masalah, masalah yang dihadapi, dan proses yang ingin diotomatisasi. Terus poin 2, penggunaan sistem. Poin 3, alur kerja sederhana. Poin 4, data utama yang digunakan. Di dalamnya ada data user atau pengguna dan data laporan bulanan. Poin 5, ada desain UI. Di dalamnya itu ada halaman login, halaman beranda, halaman my pickup, halaman riwayat transaksi, dan profil page. Poin 6 itu manfaat sistem, dan poin 7 itu perbandingan sederhana dengan Odoo. Di sini ada abstrak yang akan dibacakan oleh Fadil. Poin abstrak. Pencarian kos seringkali memiliki kendala bagi para perantau atau mahasiswa baru di daerah baru mereka nanti berkuliah. Di sisi lain, pemilik kos juga mengalami kesulitan dalam mempromosikan kamar kosong yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, membangun sebuah aplikasi atau web untuk menyediakan kamar-kamar kosong yang akan dipilih oleh mahasiswa atau perantau. Sudah. Oke, selanjutnya di sini poin 1 dan 2 akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya izin menjelaskan. Poin 1 itu adalah organisasi masalah. Jadi organisasi masalah itu di dalamnya ada profil organisasi, kos. Nah, jadi kos itu adalah penyediaan jasa atau rumah kos yang disediakan yang berlokasinya itu di area Telkom University untuk para perantau atau yang berkuliah di Telkom University. Nah, itu tuh memiliki kapasitas 20-30 kamar dengan fasilitas yang beragam, serta dikelola oleh satu pemilik, 3 orang staf administrasi, dan beberapa penjaga. Jadi operasional sehari-harinya itu meliputi manajemen, penyewa, pemantauan siklus pembayaran, hingga pencatatan keluhan fasilitas itu apa yang kurang terhadap kos kita. Terus ada masalah yang dihadapi oleh kita saat ini. Pengelolaan operasional kos ini masih dilakukan secara manual, jadi tidak teratur, sangat tidak relevan dan efisien untuk dilanjutkan karena sekarang tuh pencatatan tuh di media sosial sederhana sehingga menimbulkan beberapa permasalahan utama. Permasalahannya itu adalah ketidakteraturan data penyewa, keterlambatan pembayaran, sulitnya rekapitulasi keuangan, dan komunikasi yang tidak terekam. Jadi apa saja kekurangan fasilitas tersebut yang ada di kos kita, kos-in. Terus masalah-masalah yang terjadi tersebut itu menyebabkan pemilik kos menjadi kesulitan dalam mengambil keputusan untuk kedepannya itu harus bagaimana kita mengelola kos ini. Terus poin ketiganya ada proses yang ingin diotomatisasi. Jadi melalui sistem kos-in ini kita tuh ingin beberapa proses kunci guna meningkatkan efisiensi biar relevan untuk kedepannya itu bagaimana terhadap kos kita. Yang ke-1 itu ada manajemen database penyewa. Yang kedua, pelaporan keuangan otomatis, secara otomatis pengeluaran uang masuk bagaimana. Terus yang ketiga itu pencatatan keluhan, tiketing. Itu misalnya kayak fitur bagi menyewa untuk melaporkan keluh kesah fasilitas yang dialami oleh para penyewa kos kita. Terus yang poin kedua dijelaskan juga oleh saya, penggunaan sistem user. Jadi sistemnya itu ada 3, penyewa, admin, dan pemilik. Untuk penyewa itu perannya itu melakukan monitoring sewa, aktivitasnya, login, melihat status tagihan, melaporkan keluhan fasilitas. Untuk informasi yang dibutuhkan, data tagihan riwayat,
pembayaran, dan status keluhan tersebut yang dari penyewa. Untuk nomor 2, admin mengelola operasional cost. Jadi aktivitasnya tuh kelola data penyewa, verifikasi, pembayaran, update, dan update status keluhan. Informasi, data penghuni, jam kerja, dan bukti bayar si penyewa. Untuk pemilik, perannya meninjau laporan, aktivitasnya melihat laporan, mendapatkan bulanan dan keterisian si kos tersebut, penghuninya bagaimana, dan informasinya rekap keuangan dan performa opsional. Di sini, jadi yang pertama tuh sistem cost in. Pada pengelolaan cost ini melibatkan 3 jenis, yaitu penyewa, admin, dan pemilik cost tersebut. Nah, pertama itu penyewa. Penyewa merupakan pengguna untuk menggunakan sistem transparansi dan data pribadi kewajiban mereka saat ingin mengecek kewajiban. Penyewa login menggunakan pribadi. Jadi penyewa tuh bakal tahu bagaimana dia menyewa kos tersebut di aplikasi kos ini nih. Dia tuh bakal tahu apa aja kekurangan kelebihannya, dan terutama dia bisa mengajukan keluhan fasilitas apa yang kurang terhadap kos ini. Selanjutnya yang kedua, admin. Admin itu berperan sebagai pengelola data utama pada sistem. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data penyewa serta memverifikasi bukti bayar yang diunggah. Jadi itu adalah peran admin di dalam aplikasi kita kos ini. Dan yang terakhir, pemilik kos adalah pengguna yang memiliki kebutuhan informasi terhadap data si penyewa yang lebih strategis. Pemilik tidak melakukan input data, jadi itu tuh cuma mengecek data apa yang masuk, dan laporan tersebut membantu pemilik dalam mengambil keputusan seperti evaluasi fasilitas, rencana renovasi untuk kedepannya itu bagaimana. Jadi itu tuh tahu keluhan fasilitas itu dari si penyewa, dan akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk poin 3 akan dibacakan oleh teman saya. Untuk poin 3 itu alur kerja sederhana. Nah, yang pertama itu user mengunjungi website atau mendownload aplikasi Coxin. Yang kedua, login jika sudah mempunyai akun. Yang ketiga itu klik untuk masuk. Yang keempat, sistem akan mengarah user ke landing page. Yang kelima, di landing page user bebas mau melakukan menyewa atau menyewa kendaraan. Yang ke-6, klik cut cost lalu pilih sewa yang akan dipilih. Yang ke-7, klik menu My Pickup lalu pilih armada yang user inginkan. Yang ke-8 itu admin dapat melihat daftar kos yang penuh maupun armada yang kosong. Yang ke-9 itu admin dapat melihat laporan keuangan bulanan yang masuk atau user yang belum bayar. Terus yang keempat, poin keempat itu data utama yang digunakan. Itu terdiri dari data user. Itu ada email untuk akun pribadi, nama lengkap user, nomor HP, dan username dan password. Terus yang kedua itu ada data laporan bulanan. Itu ada periode transaksi pemasukan untuk melihat pendapatan dan periode bulanan pengeluaran. Itu transaksi pengeluaran untuk mencatat setiap pengeluaran. Dan untuk poin 5 akan dibacakan oleh teman saya, Angel. Baiklah, terima kasih. Untuk di poin kelima ada desain UI, di mana di situ ada 5 desain UI yang kami buat. Yang pertama itu adalah halaman login, di mana user bisa menginput username dan passwordnya. Jika belum, user bisa membuat akunnya terlebih dahulu. Kedua, halaman beranda. User bisa memilih kos yang dia mau sesuai budget yang dia punya. Ketiga adalah riwayat transaksi, di mana di situ berisi semua data transaksi user yang telah Oke, nggak apa-apa. di mana ulang lagi ya, Cak. Siap. Riwayat transaksi berisi semua data transaksi user yang telah menyewa kos di Coxin. Keempat adalah halaman My Pickup, di mana user bisa memilih kendaraan yang ia butuhkan. Yang kelima adalah halaman profil page.
di mana halaman tersebut untuk mengatur akun user, bisa mengatur. Udah begitu aja. Oke, terima kasih Angel. Dan untuk poin terakhir adalah poin 6 dan 7 yang akan dijelaskan oleh saudara saya, teman saya Fadil. Untuk manfaat sistem dari aplikasi atau kos ini nih ialah dapat menguntungkan dua belah pihak, yaitu pemilik kos maupun user. Dua, memudahkan bagi pemilik kos untuk mempromosikan kosnya di halaman situs web atau aplikasi. Yang ketiga ialah mempermudah bagi perantau maupun mahasiswa baru untuk mencari kos karena telah disediakan di platform kami. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi bagi penyewa karena tidak harus langsung ke tempatnya. Untuk Pengimplementasian. Untuk implementasinya ke Odoo, saya menggunakan 3 aplikasi, yaitu CRM, Sales, and Inventory. Di CRM fungsi untuk menambahkan kos, nama kos itu atau membuat PT kos itu. Kalau di Inventory untuk menambahkan data kos, jumlah, harga, pajak maupun data pribadi. Sales untuk menambahkan user dan tempat terjadinya pembayaran. Mungkin bisa dilihat di belakang. Oke. Sudah Fadil? Sudah. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mungkin sekian presentasi laporan tugas besar ini. Saya Rajil. Saya Fadil. Saya Angel. Saya Deandra. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.